Halo guys, kalian semua pasti sudah tahu ya kisah Kenshin Himura. Namun kali ini Mimin akan menceritakan sekilas kisah sang Battosai ini di saat dia masih muda dan kenapa dia dikenal sebagai sang pembantai guys. Kira-kira seperti apa ya keseruan ceritanya? Yuk langsung saja kita simak. Tapi Mimin ingatkan lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Pada tahun 1864, setelah Jepang membuka diri terhadap perdagangan asing, rakyat yang muak dengan kekuasaan shogun berniat mengakhiri kekuasaan shogun dan mengembalikan otoritas ke kaisar. Kelompok masyarakat yang pro dan kontra kini saling berhadapan. Pertempuran pun menyebar di seluruh daratan Jepang. Klan Katsushima adalah salah satu keluarga pendukung shogun. Katsui berhasil menangkap seorang pemuda yang dicurigai telah membunuh anggota keluarganya. Namun mereka tidak yakin karena pemuda itu terlihat begitu muda. Tidak mungkin orang semuda itu menjadi pembunuh keji guys. Lalu pemuda itu kemudian berbicara lirih. Dia berkata, demi terciptanya era baru, semua pendukung shogun harus mati. Pemuda itu pun bergerak dengan cepat guys. Dengan tangan terikat, pemuda itu membunuh satu orang. Dia kemudian mengambil pedang dengan mulutnya guys, dan dengan sangat cepat membantai orang-orang yang ada di sana. Wah, gawat ini si Battosai ini kayaknya. Setelah berhasil melepaskan diri, pemuda itu semakin brutal. Tanpa ampun dia menebas membunuh semua orang yang ada di sana guys. Tidak ada yang selamat dalam kejadian ini. Keesokan harinya polisi milik shogun yang bernama Shinsengumi mendatangi TKP pembantaian keluarga Shima. Inspektur Okita Shoji langsung tahu kalau pelaku pembantaian ini adalah sang Battosai. Dia adalah sang pembantai yang dikenal sebagai mesin pembunuh berdarah dingin yang mengincar semua pendukung shogun. Beberapa hari berikutnya Battosai mendatangi kediaman Inspektur Jube yang merupakan pendukung shogun. Tidak membutuhkan waktu lama, Battosai membantai semua orang yang ada di sana. Battosai lalu memberikan secari kertas bertuliskan perintah eksekusi. Di sini ternyata ada satu orang yang masih hidup. Orang itu berkata kalau dia tidak boleh mati karena kekasihnya sedang menunggu di rumah. Battosai kemudian menyabet pemuda itu. Namun pemuda itu kembali berusaha bangkit. Battosai yang terkejut membiarkan pemuda itu membuat luka goresan di pipinya. Pada akhirnya dengan dingin Battosai menusuk pemuda itu hingga tewas. Battosai memiliki nama asli Kenshin Himura. Dia adalah anggota klan Kosu yang mempunyai tujuan melengsarkan shogun. Hanya dalam waktu 6 bulan, Kenshin sendiri sudah membunuh ratusan orang. Semua itu dia lakukan untuk melengsarkan shogun dan demi terciptanya era baru. Selama ini Kenshin dan pasukan Kosu lainnya bersembunyi di penginapan. Pada suatu hari Kenshin dipanggil oleh pimpinan klan Kosu yang bernama Katsura. Katsura terkejut melihat luka di pipi Kenshin karena selama ini tidak ada yang bisa menggores tubuh Kenshin. Katsura lalu mengatakan kalau shogun semakin hari semakin kuat, terutama pasukan Shinsengumi. Shinsengumi adalah sekelompok orang-orang terbaik yang dimiliki shogun. Katsura meminta Kenshin untuk lebih berhati-hati lagi karena bagi anggota shogun, Battosai si pembantai adalah ancaman terbesar mereka. Katsura ingin Kenshin tetap fokus dengan tujuannya sampai terciptanya era baru tanpa shogun. Setelah Kenshin pergi, pacar Katsura bingung melihat wajah Kenshin yang sangat dingin, seperti manusia yang tidak memiliki jiwa. Katsura pun teringat saat awal Kenshin bergabung dengan klan Kosu setahun yang lalu. Dahulu saat Kenshin ditantang oleh rekannya, Kenshin menunjukkan teknik pedang yang sangat cepat. Petinggi klan Kosun yang bernama Shinsaku bertanya, jurus apa yang Kenshin gunakan? Kenshin menjawab kalau dia menggunakan teknik pedang Mitsuru Giryu. Sejak hari itu Katsura merekrut Kenshin untuk menjadi pembantai bayaran untuk membunuh para pendukung shogun. Pada suatu malam, Kenshin minum sendirian di kedai Nanggura. Tiba-tiba ada seorang wanita datang dan duduk di belakangnya. Wanita itu bernama Yukishiro. Kemudian dua pengunjung mendekat untuk melecehkan wanita itu. Dengan sombongnya kedua orang itu mengaku-ngaku sebagai Battosai sang pembantai. Kenshin lalu menyuruh kedua orang itu pun untuk pergi. Namun mereka malah menyerang Kenshin. Dengan mudah Kenshin menangkis semua serangan itu.
Kenjin menyarankan kedua orang itu untuk pulang saja ke desanya, karena sebentar lagi akan ada banjir darah di Kyoto. Di sini bukan tempat untuk pengecut seperti mereka berdua. Dua orang yang ketakutan itu pun kemudian memutuskan untuk pergi. Ternyata kedua orang tadi menunggu Kenjin di luar kedai. Mereka berniat untuk membunuh Kenjin yang telah mempermalukan mereka. Tiba-tiba dari arah belakang muncul ninja yang membunuh kedua orang itu. Ninja itu lalu menyerang Kenjin. Dengan mudah Kenjin memotong tangan ninja itu dan menusuk ninja itu hingga tewas. Kenjin pun baru sadar kalau sedari tadi wanita yang ada di belakangnya menyaksikan peristiwa itu. Lalu wanita yang bernama Yukishiro Tomo berkata kalau dia ingin berterima kasih, namun dia tidak mengira akan melihat peristiwa berdarah ini. Tomo pun jatuh pingsan. Kenjin kemudian membawa Tomo ke penginapan. Kenjin meminta tolong pegawai wanita penginapan itu untuk mengganti baju dan merawat Tomo. Keesokan harinya setelah Kenjin bangun, dia tidak menemukan Tomo ada di dalam kamar. Saat Kenjin turun, dia melihat Tomo sedang bekerja membantu pegawai penginapan lainnya. Pemilik penginapan berkata kalau sebenarnya dia tidak setuju Kenjin membawa wanita itu ke sini. Namun kali ini dia memaafkan karena Tomo sangat rajin dalam bekerja membantu penginapan ini. Tomo lalu memperkenalkan dirinya kepada semua anggota klan Kosu yang ada di sini. Mereka pun tidak berani mengganggu Tomo karena mereka mengira Tomo adalah kekasih Kenjin, guys. Kenjin yang malu kemudian mengajak Tomo bicara. Kenjin menyuruh Tomo untuk melupakan kejadian semalam dan pergi dari sini. Kenjin takut kalau keluarga Tomo akan khawatir. Tomo pun menjawab kalau dia sudah tidak punya keluarga. Namun Kenjin tidak peduli. Kenjin tidak ingin Tomo tetap ada di sini. Lalu Tomo kemudian bertanya, jika dia menolak untuk pergi, apakah Kenjin akan membunuhnya? Kenjin berkata kalau dia tidak membunuh sembarangan orang. Dia hanya membunuh prajurit shogun yang bersenjata demi terciptanya era baru yang penuh kedamaian. Kenjin kemudian dipanggil Katsura untuk membahas siapa penyerang Kenjin semalam. Kenjin mengatakan kalau yang menyerangnya bukanlah Senshin-gumi, melainkan ninja yang tidak diketahui. Di sini Katsura pun merasa ada yang aneh karena tidak ada satu orang pun yang mengetahui identitas Kenjin sebagai sang Batosai, melainkan pasukan Kosun itu sendiri. Pasti ada pengkhianat di antara mereka. Setelah menemui Katsura, Kenjin pun melanjutkan pekerjaannya membantai para prajurit shogun. Malam harinya di dalam penginapan saat Kenjin membersihkan tangannya dari bercak darah, Tomo kemudian datang menghampiri Kenjin. Tomo mengatakan dia tidak bisa tidur karena khawatir dengan keselamatan Kenjin. Kenjin pun menyuruh Tomo untuk tidak usah memperdulikannya. Tomo kemudian memberikan sapu tangannya untuk membantu membersihkan tangan Kenjin. Di sini Tomo bertanya apakah Kenjin akan seperti ini terus untuk selamanya. Lagi-lagi Kenjin tidak bisa menjawab pertanyaan itu, guys. Seiring berjalannya waktu, Kenjin mulai terbiasa dengan keberadaan Tomo. Para pejuang Kosun bahkan menganggap mereka berdua seperti pasangan suami istri. Namun rekan Kenjin yang bernama Izuka merasa aneh dengan sikap Tomo yang tidak pernah tersenyum sejak pertama kali datang. Izuka lalu menemui Katsura yang sedang bersama Katangai di tempat pembuatan pedang. Izuka curiga jika Tomo adalah mata-mata. Kenjin hanya mengatakan kalau Tomo pernah melihatnya membunuh, jadi Kenjin harus menjaganya. Identitas Tomo juga tidak diketahui. Katagai berkata, dilihat dari aksen bicaranya, Tomo bukan berasal dari Kyoto. Tomo juga bisa menulis dan bisa membaca. Kemungkinan besar, Tomo berasal dari keluarga samurai yang miskin. Izuka menambahkan, semenjak kehadiran Tomo, Kenjin semakin melemah. Setelah pedang pesanan jadi, Katsura menemui Tomo di penginapan untuk menyerahkan pedang baru untuk Kenjin. Di sini Katsura meminta Tomo memaklumi pekerjaan Kenjin. Katsura mengatakan kalau mereka semua di sini harus bertindak gila untuk mengakhiri busuknya era Shogun. Karena ini sudah berlangsung selama 300 tahun. Kenjin memegang peran penting dalam perjuangan ini. Katsura memohon kepada Tomo untuk tidak merubah Kenjin menjadi lemah. Keesokan harinya, Tomo memberikan pedang yang diberikan Katsura kepada Kenjin sebelumnya. Tomo lalu mengajak Kenjin jalan-jalan di depan pasar. Di jalan, Tomo mengatakan kalau semua orang di sini pastinya mempunyai orang yang mereka cintai. Tomo bingung kenapa perdamaian harus dicapai dengan pertumpahan darah, padahal korban yang tewas akan meninggalkan kesedihan bagi keluarga yang dicintai. Tomo menebak kalau Kenjin juga termasuk korban peperangan ini. Kenjin kemudian berkata dia masih percaya untuk meraih perubahan. Satu-satunya cara adalah dengan ayunan pedang. Kebetulan saja Kenjin yang mendapat tanggung jawab mengayunkan pedang itu. Jika tidak, pasti ada orang lain yang melakukannya. Di tempat lain, Saito mendatangi markas besar Shinsengumi karena anggotanya berhasil menangkap salah satu anggota pasukan Kosun yang bernama Prutaka. Inspektur Kondo menemukan sebuah kertas berisikan informasi kalau pasukan Kosu akan membakar istana yang sudah dikuasai Shogun dan mengamankan kaisar ke markas Kosu. Pasukan Shinsengumi ini pun segera bertindak untuk menghentikan rencana itu. Malam harinya Kenjin masih memikirkan perkataan Tomo di pasar. Dia mulai ragu dengan jalan yang dia tempuh. Kemudian Izuka memanggilnya. Izuka memberitahukan kalau Shinsengumi menangkap Prutaka.
Izuka takut kalau Prutaka akan membocorkan rencana malam ini dan menangkap Katsura. Kenji pun langsung berlari menuju penginapan Igedaya, di mana saat ini pemimpinnya Katsura berada. Sementara itu pasukan Shinsengumi berhasil menggerebek penginapan Igedaya. Shinsengumi benar-benar menghabisi semua pasukan Koshun yang ada di sana. Tanpa ampun seorang anggota Kosu berhasil lolos, namun Shoji mengejarnya. Shoji kemudian bertemu dengan Kenji di jalanan. Awalnya Shoji mengira Kenji hanyalah anggota klan Kosu biasa. Namun saat Kenji mengayunkan pedang, Shoji jadi tahu kalau orang yang ada di hadapannya ini adalah sang Batosai. Shoji dan Kenzin pun bertarung. Shoji tidak akan membiarkan Kenzin menghentikan pasukan Shinsengumi. Sementara itu di penginapan Igedaya, tanpa adanya Batosai, banyak anggota klan Kosu yang tewas. Shoji terlihat terluka parah, namun dia tetap berusaha bangkit. Pada akhirnya Shoji tidak bisa melawan lagi. Di saat Kenzin akan pergi, Saito dan pasukannya datang dari belakang. Katagai dan yang lainnya datang memberitahukan Kenzin kalau Katsura berhasil lolos. Dia menyuruh Kenzin untuk mundur karena keadaan tidak memungkinkan. Kenzin yang masih dipenuhi amarah itu pun akhirnya bersedia diajak mundur. Saito melarang anak buahnya untuk mengejar karena meskipun jumlah mereka lebih banyak, namun mereka bukanlah tandingan Kenji. 11 hari berikutnya, tepat pada tanggal 19 Juli 1864, anggota klan Kosu yang lain mengangkat pedang mereka dengan penuh amarah setelah insiden Igedaya. Namun mereka malah dibantai habis-habisan oleh pasukan Shogun, menyebabkan sekitar 400 korban jiwa. Peristiwa ini menghancurkan sebagian besar kota. Insiden ini kemudian diberi nama Insiden Kinmon. Akibat insiden ini, pasukan dari klan Koshun dianggap sebagai pasukan pemberontak. Di penginapan Kohagia, Katagai memerintahkan pasukan Koshun yang tersisa untuk kabur karena pasukan Shinsengumi bisa datang kapan saja. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan diri lebih dulu. Lalu di dalam kamar, Tomo ingin memberikan selimut kepada Kenji yang masih tidur. Namun Kenji yang kaget justru mengeluarkan pedang. Kenzin kemudian menyuruh Tomo untuk pergi menyelamatkan diri. Namun Tomo tetap menolak. Tomo mengatakan kalau dia akan selalu ada di sisi Kenji. Tomo akan selalu berusaha menjaga Kenji untuk tidak berubah menjadi psikopat. Kenji kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan Tomo. Kenzin berkata kalau dia tidak akan pernah membunuh Tomo. Meskipun Tomo mengayunkan pedang ke arahnya, Kenzin tidak ingin melukai Tomo. Tomo pun merasa senang mendengarnya. Tiba-tiba ada yang berteriak kalau pasukan Shinsengumi datang ke tempat ini. Kenzin pun lalu membawa Tomo untuk kabur. Tomo tidak lupa membawa buku hariannya. Berkat bantuan pemilik penginapan, mereka akhirnya berhasil kabur dari kejaran Shinsengumi. Kenzin dan Tomo kemudian menemukan Katsura di pinggiran jalan. Sejak penyergapan itu di penginapan Igedaya, Katsura harus berpindah-pindah sebagai pemimpin. Dia harus tetap hidup untuk memimpin gerakan perubahan ini. Katsura lalu meminta Kenzin untuk bersembunyi di desa, lalu menyamar menjadi warga desa biasa. Nanti Izuka atau Katagai akan mengantarkan semua kebutuhan Kenzin. Katsura lalu meminta Tomo untuk berpura-pura menjadi istri Kenzin agar lebih meyakinkan. Setelah Katsura pergi, Kenzin meminta maaf kepada Tomo karena harus melibatkan Tomo dalam hal ini. Kenzin pun berkata jujur dari hatinya kalau dia menyukai Tomo. Tomo adalah satu-satunya wanita yang bisa membuatnya tetap waras. Kenzin meminta Tomo untuk tidak berpura-pura menjadi istrinya. Kenzin ingin Tomo benar-benar menjadi istrinya. Tomo pun tersenyum. Dia bersedia menjadi istri Kenji. Kenji dan Tomo akhirnya hidup bersama di sebuah gubuk yang berada di tengah hutan. Di sini Kenji menghabiskan waktu dengan menanam aneka sayuran. Kenzin terlihat sangat bahagia. Kenzin pun menyadari kalau selama ini dia berjuang untuk membawa kebahagiaan bagi orang banyak, namun tidak untuk dirinya sendiri. Kenzin justru merasa bahagia ketika ada Tomo di sisinya. Di sini Kenji juga terlihat mulai sering tersenyum dari sebelumnya. Pada suatu hari Izuka datang. Izuka mengatakan kalau situasi di luar semakin memburuk. Orang-orang Shogun memaksa warga yang menentang mereka untuk bunuh diri setiap harinya. Tiada hari tanpa kematian. Sedangkan pasukan Kosu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Izuka kemudian memberikan uang dan berbagai bahan ramuan obat. Izuka menyarankan kepada Kenji untuk memulai bisnis berjualan ramuan obat. Dengan berbisnis, Kenji bisa pergi ke tempat lain tanpa ada yang mencurigainya. Sepulangnya dari rumah Kenji, Izuka pergi ke sebuah kuil. Di sana Izuka bertemu dengan Tatsumi, seorang shinobi atau ninja pengikut Shogun yang berambisi membunuh Kenji. Ternyata Izuka adalah pengkhianat. Izuka memberitahu Tatsumi kalau Kenzin sudah masuk ke dalam perangkap. Tatsumi bisa menjalankan misinya sekarang. Tatsumi ternyata mengetahui ada yang menguping pembicaraan mereka di luar kuil. Anak buah Tatsumi membunuh seseorang yang ternyata itu adalah Katagai. Melihat hal ini, Izuka berkata, jika Tatsura tahu kalau Katagai telah mati, mereka bisa dalam bahaya.
Tatsumi harus segera membunuh Kenjin sebelum terlambat. Tatsumi pun mengirim seorang ninja yang bernama Enishi untuk memulai misinya. Enishi lalu mendatangi rumah Kenji. Di saat Kenji sedang pergi, Tomo sangat kaget melihat Enishi ada di sini. Ternyata Enishi adalah adik kandung Tomo. Enishi memberitahukan Tomo kalau misi pembalasan dendam mereka kini telah dimulai. Kenji yang baru saja pulang melihat Enishi keluar rumahnya. Tomo lalu memberitahukan Kenji kalau itu adalah adik kandungnya. Tomo kemudian menceritakan asal-usulnya. Tomo dan Enishi berasal dari Edo. Ayah mereka adalah seorang samurai berpangkat rendah, sementara ibunya meninggal setelah melahirkan Enishi. Tomo mengasuh Enishi sejak bayi. Itulah sebabnya Enishi menganggapnya sebagai kakak sekaligus ibunya. Kenji lalu memeluk Tomo. Kenjin berkata, mungkin saja dia masih harus membunuh lagi sampai terwujudnya era baru nanti. Setelah terwujudnya era baru nanti, Kenjin berjanji akan melindungi semua orang untuk menebus dosa-dosanya. Kenjin juga berjanji kalau dia akan berusaha menjadi pengganti kebahagiaan Tomo yang telah hilang. Ketika di pagi harinya, secara aneh Kenji tidak menemukan Tomo di dalam rumah. Izuka kemudian datang menemui Kenji. Izuka mengatakan kalau mereka telah menemukan mata-mata yang selama ini mengkhianati mereka. Mata-mata itu adalah Tomo. Kenjin pun kaget mendengarnya. Dia sedikit tidak percaya. Izuka menyuruh Kenji untuk membaca buku harian Tomo. Setelah buku harian itu dibuka, ternyata benar saja. Selama ini Tomo bekerja untuk Tatsumi guna menyingkirkan Batosai. Ternyata tunangan Tomo yang sebelumnya diceritakan tewasnya karena dibunuh Kenji. Tatsumi memanfaatkan rasa dendam Tomo terhadap Kenji yang telah membunuh tunangannya. Di sisi lain, Tomo sendirian datang menemui Tatsumi. Tomo bertanya kepada Tatsumi melibatkan adiknya Enji dalam misi ini. Tatsumi menjawab kalau Enishi sendirilah yang bersikeras untuk ikut karena dia mengkhawatirkan keadaan Tomo. Tatsumi lalu mengatakan kalau para ninja sudah bersiap di pos masing-masing untuk membunuh Batosai. Tomo pun kaget karena Tomo tidak diberitahukan tentang misi ini. Tatsumi pun menjawab kalau dia hanya memanfaatkan Tomo sejak awal. Tatsumi sengaja menyuruh Tomo mendekati Kenjin hingga Kenjin merasa dicintai. Lalu setelah sadar kalau ternyata dia dikhianati, Kenji akan merasa galau dan tidak akan mampu bertarung lagi. Saat itulah Tatsumi akan membunuh Kenji. Di sini ternyata Tomo juga sudah terlanjur jatuh cinta kepada Kenji. Dia tidak ingin kehilangan laki-laki yang disayanginya itu. Tomo lalu mengeluarkan pisau untuk menyerang Tatsumi. Sedangkan Kenjin yang berjalan dengan penuh kesedihan menyusul Tomo. Dalam perjalanan menuju kuil, Kenjin diserang oleh Shinobi, anak buah Tatsumi. Kenjin terpana di bahunya. Kenjin juga terkena jebakan-jebakan yang sudah dipasang di beberapa titik. Kenjin berhasil selamat. Meskipun terluka, Kenjin masih bisa memotong tangan salah satu Shinobi itu. Kenjin kemudian mengejar Shinobi itu masuk ke dalam gua. Ternyata di dalam gua, Shinobi itu meledakkan bom. Beberapa saat kemudian, Kenjin berhasil bertahan. Namun dua Shinobi lainnya menyerang. Dengan sisa-sisa tenaganya, Kenji melawan kedua Shinobi itu. Kenjin berhasil membunuh salah satu Shinobi, sementara satu lagi masih hidup. Shinobi itu merangkak ke sebuah tong. Dia meledakkan tong itu yang ternyata berisi cairan beracun. Mendengar ledakan kedua, Tatsumi sadar kalau Batosai sudah dekat. Ketika dia akan keluar, Tomo berusaha menghentikannya. Tatsumi langsung menendang Tomo. Cairan beracun membuat mata Kenji menjadi tidak bisa melihat dengan jelas. Dia berjalan sepoyongan. Tatsumi pun menghadangnya. Kenji tidak bisa menghindari serangan Tatsumi. Meskipun diserang berkali-kali, Kenji masih berusaha bertahan. Di saat Tatsumi akan menusuk Kenji, Tomo datang menusuk Tatsumi. Namun sayangnya Kenji tidak bisa melihat. Saat itu juga Kenji menebas Tomo dari belakang. Kenji pun berusaha membuka matanya. Dia bisa melihat Tomo yang tergeletak sekarat. Sebelum meninggal, Tomo menggoreskan pipi Kenji dengan pisaunya sebagai pengingat. Tomo pun akhirnya tewas. Kenji langsung menangis melihat wanita yang dia cintai itu tewas di tangannya. Beberapa hari kemudian, Katsura datang menemui Kenji di rumahnya. Katsura memberitahukan kalau Katagai sudah mati dan ternyata selama ini Izuka lah mata-mata sebenarnya. Katsura lalu berkata kalau dia membutuhkan bantuan Kenji untuk bertempur lagi karena pembantaian yang dilakukan oleh Shogun semakin memburuk. Banyak klan lain yang akan bergabung dengan klan Kosu untuk melakukan pertempuran besar-besaran melawan pasukan Shogun. Dengan dingin, Kenjin menjawab dia bersedia ikut. Dia akan tetap mengayunkan pedangnya sampai era baru tiba nanti. Setelah era baru tiba, Kenjin berjanji tidak akan mau membunuh lagi. Di dalam rumah, Kenjin ternyata belum menguburkan Tomo. Kenjin ada di samping jasad Tomo. Sambil membaca buku harian Tomo, di halaman terakhir buku harian itu, Tomo menuliskan kalau dia tidak bisa menghentikan Kenjin untuk membunuh lagi. Namun Tomo yakin setelah semua ini berakhir, Kenji akan menjaga nyawa lebih banyak lagi dari yang dia bunuh. Untuk itulah Tomo pergi menemui Tatsumi sendirian. Tomo tidak bisa membiarkan Tatsumi membunuh Kenjin. Tomo akan melindungi Kenji walaupun harus kehilangan nyawanya sendiri. Setelah selesai membaca, Kenji mengucapkan salam perpisahan kepada jasad Tomo. Kenji berjalan pergi sambil membakar gubuk rumahnya beserta jasad Tomo yang ada di dalamnya. Pada tahun 1868 terjadilah pertempuran besar Toba Fushimi di Kyoto.
Kenji ikut berperan dalam pertempuran selama 4 hari itu. Setelahnya pertempuran berakhir. Terlihat bendera kaisar berkibar yang artinya pertempuran ini dimenangkan oleh para pendukung perubahan. Shogun akhirnya bisa ditumbangkan. Kenji pun lega akhirnya cita-cita mereka bisa terwujud. Di saat Kenji akan pergi, Saito menantang Kenzin untuk berduel. Namun Kenji malah menancapkan pedangnya di tanah itu. Artinya Kenji menepati janjinya untuk tidak akan membunuh lagi. Nah guys, begitulah alur cerita dari film Kenji ini. Menurut kalian gimana ya? Seru apa enggak? Kalau kalian ingin merekomendasikan film untuk saya bahas, silakan tulis di komentar ya guys. Lalu pastikan kalian sudah subscribe channel Layar 21 TV untuk mendapatkan konten terbaru dari saya ya guys. Dan sampai jumpa ya di alur cerita film berikutnya. Bye bye.